Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Fitro dengan NIM 20862066053, kelas 6C PGSD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Mawardi, SSI MPD. Video ini berupa simulasi seminar proposal dengan penelitian dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah, 3 Kota Tangerang. Pertama, ada latar belakang. Nah, sekolah dasar itu sendiri adalah sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak, yang merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Nah, kondisi ini itu memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Nah, peran guru di sini itu sebagai unsur dominan dalam menentukan pencapaian dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum sekolah dasar. Nah, latar belakang masalahnya, mata pelajaran PKN ini merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Jadi yang nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Fitro dengan NIM 20862066053, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari kelas 6C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Mawardi, SSI MPD. Nah, video ini berisi simulasi seminar proposal dengan penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama adalah latar belakang. Mata pelajaran PKN itu sendiri merupakan mata pelajaran yang fokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu, berdasarkan hasil data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 dan 2017 pada mata pelajaran PKN di SDN Karangtengah, 3 Kota Tangerang pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40%, dan sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada mata pelajaran PKN adalah 75. Hal tersebut merupakan rujukan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Lalu hal itu juga menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih mendominasi dengan penggunaan metode pengajaran seperti ceramah, kegiatan juga lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN ini hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa PKN itu sulit. Lalu slide selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu pembelajaran PKN yang masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif pada kegiatan pembelajaran. Lalu ada metode pembelajaran yang belum bervariasi. Karena hal tersebut itu karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Lalu ada kegiatan pembelajaran yang terkesan monoton, yang mengarahkan pada informasi yang disampaikan pada guru. Lalu ada
Penggunaan sumber belajar yang belum optimal untuk penyampaian materi pembelajaran yang cukup luas. Lalu ada rendahnya hasil belajar PKN siswa sehingga siswa sulit untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini dari identifikasi masalah yang sebelumnya, yaitu rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 di Kota Tangerang. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah diidentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu ada manfaat penelitian secara praktis, yaitu yang pertama, manfaat penelitian bagi siswa. Itu ada menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, lalu ada meningkatkan hasil belajar siswa, baik kognitif maupun afektif. Lalu ada manfaat yang kedua yaitu bagi guru. Manfaatnya itu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu ada lagi manfaatnya yaitu menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu manfaat yang terakhir yaitu bagi sekolah. Di sini manfaatnya itu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Lalu tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Lalu yang selanjutnya ini ada landasan teori. Yang pertama itu ada hasil belajar. Hasil belajar ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar ini meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangatlah penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat penilaian baik melalui tes maupun non-tes. Itu ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat lanjut. Nah, hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Lalu ada globalisasi. Kata globalisasi itu sendiri dilihat dari akar katanya yang berasal dari kata global dan sasi. Global itu sendiri merupakan seluruh dunia, sasi yang berarti proses. Maka globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Lalu, globalisasi ini punya sisi positif dan negatif bergantung pada bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya. Lalu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Nah, karakteristik siswa itu sendiri adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa, hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya.
Lalu, pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahapan operasional konkret, yaitu pada usia rentan dari 7 tahun sampai dengan 12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Nah, maka dapat diketahui bahwa karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang antara 9 sampai dengan 10 tahun, yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Lalu ada metode pembelajaran information search. Nah, metode information search itu adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat menjadi lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi pembelajaran. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, penelitian ini itu menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model PTK yaitu Chemis dan McTaggart, yang pelaksanaan kegiatan ini membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali. Lalu pada penelitian ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini di sekolah adalah sebagai peneliti sekaligus sebagai guru. Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan memperbaiki pembelajaran PKN dengan menggunakan metode information search. Peneliti melakukan kolaborasi dengan 2 teman sejawatnya. Lalu penelitian ini itu dilaksanakan di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada waktu dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Instrumen penelitian. Yang pertama ini hasil belajar PKN. Pada hasil belajar PKN ini, ada 3 komponen, yaitu definisi konseptual, definisi operasional, dan uji instrumen. Nah, definisi konseptual ini yaitu berbagai kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, yang meliputi pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik, yang dipengaruhi dari faktor intern maupun faktor ekstern. Lalu ada definisi operasional, yaitu hasil belajar PKN yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, lalu ada pemahaman yaitu C2, dan penerapan yaitu C3, dan analisis itu C4. Lalu ada uji instrumen. Uji instrumennya itu yaitu ada validitas untuk menentukan kevaliditan soal instrumennya itu, terus uji reliabilitas untuk menguji seberapa reliable soal instrumen tesnya. Lalu ada metode, masih pada instrumen penelitian, yaitu ada metode yang digunakan yaitu metode information search. Dia ada 2 definisi, yaitu yang pertama ada definisi konseptual, yaitu metode yang dikembangkan dari pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi padat, monoton, dan membosankan. Lalu ada definisi operasional, metode information search, yang mengacu pada langkah-langkah aktivitas guru selama pembelajaran. Lalu ada instrumen penelitian. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini itu menggunakan 4
teknik itu, yang pertama ada tes. Tes itu yang dia pengambilan hasil belajar siswa yang diambil pada setiap akhir siklus. Itu tuh berupa soal pilihan ganda. Lalu ada observasi, yaitu dengan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Lalu ada dokumentasi, yaitu melalui dokumentasi yang dikumpulkan selama masa penelitian. Lalu ada catatan lapangan, yaitu dokumen catatan yang dapat membantu guru dalam merefleksikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Lalu untuk teknik analisis datanya ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Nah, analisis data kualitatif yang digunakan itu untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif yaitu dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasikan, memfokuskan, mengorganisasikan, yaitu mengaitkan gejala secara sistematis dan logis, lalu membuat abstrak atas kesimpulan hasil ketercapaian. Nah, pada model analisis data kualitatif yang digunakan ini, itu menggunakan model Miles and Schuberman yang meliputi reduksi data, sajian deskriptif, dengan alur sajian yang sistematis dan logis, lalu ada penyimpulan dari hasil yang disajikan, lalu ada keabsahan data, ada 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Nah, tapi pada penelitian ini itu menggunakan, untuk menguji keabsahan datanya itu menggunakan triangulasi teknik, yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada desain prosedur penelitian, yaitu penelitian ini terdiri dari 3 siklus. Tetapi ada 2 tahapan, ada 2 siklus. Siklus pertama yaitu dia siklusnya rencana. Pada perencanaan ini, yang pertama itu menyusun perencanaan pembelajaran di siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Lalu untuk mengetahui materi yang disampaikan kepada siswa, dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Lalu, peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Lalu, peneliti juga mengembangkan bahan bacaan yang menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam rangka implementasi PTK. Lalu, mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Lalu, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Lalu mengembangkan lembar kerja siswa, yaitu LKS, lalu mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK, lalu ada menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Lalu, siklus selanjutnya itu tindakan. Tindakannya ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan pada proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Lalu ada observasi, peneliti ini mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang telah dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Lalu ada refleksi. Nah, pada refleksi ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk siklus kedua. Nah, pada siklus kedua, setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamati, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.